Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang insyaallah semoga kita yang hadir ataupun yang mendengarkan pada kesempatan kajian malam hari ini, semoga kita mendapatkan limpahan rahmat, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa hadir, kita bisa duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri, sehingga insyaallah ketika kita bersyukur nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah tambah dengan yang lebih baik lagi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kajian kita adalah tentang etika orang tua terhadap anak, ataupun etika kita, akhlak kita, adab kita kepada anak-anak kita. Tentu ilmu ini sangat penting, terutama untuk kita yang sudah memiliki anak, ataupun kita yang nanti insyaallah akan memiliki anak. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali rahimahullah, yaitu nasihat tentang adab kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Adabul walidi ma'a auladihi. Adab orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, ya'inuhum ala birrihi. Adab orang tua terhadap anaknya adalah hendaklah kedua orang tua itu membantu anak-anaknya berbuat baik kepada dirinya. Jadi anak itu tidak bisa dengan serta-merta tiba-tiba langsung bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya tanpa bantuan dari kedua orang tuanya itu sendiri. Maka harus kita bantu, harus kita kasih tahu, harus kita didik anak-anak kita, harus diajarkan kepada anak-anak kita bagaimana caranya agar dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi yang pertama adalah tentu adalah tarbiyah, ya, pendidikan. Jadi pendidikan ini sangat penting, karena tanpa adanya pendidikan, ya, maka anak akhirnya dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sopan, mana yang tidak sopan. Maka orang tua harus mendidik dari sejak dini, baik itu dari ucapan
ataupun dari pergaulan, dari sikap, tingkah laku, tindakan, dan seterusnya. Harus kita arahkan orang tua. Jadi salah satu orang tua yang beradab, yang dia memiliki akhlak kepada anaknya, adalah dia membantu anaknya, yaitu untuk berbuat baik kepada dirinya. Karena anak itu adalah cerminan daripada orang tua. Oleh sebab itu orang tua harus bisa membantu anaknya untuk memiliki akhlak yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan adab orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hendaklah orang tua tidak memaksa anak-anaknya untuk berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Jadi orang tua ini salah satu etikanya kepada anak adalah tidak boleh melampaui batas, menekan atau memaksa anak untuk melakukan hal yang baik sementara anak itu tidak bisa. Anak itu tidak mampu. Kan kadang-kadang ada ya orang tua itu yang menginginkan anaknya itu pokoknya mahir di bidang apa semuanya. Mahir di bidang matematika semuanya. Mahir di bidang mesin atau apalah. Tapi dia tidak mengetahui bahwasanya anaknya itu tidak mampu, memiliki keterbatasan. Ada anak orang tua yang terkadang menginginkan anaknya itu apa semuanya, ahli dalam bahasa Inggris gitu. Padahal kemampuannya terbatas. Maka kalau terus dipaksakan akhirnya malah tidak baik. Maka kata Imam Ghazali, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Jadi kita tidak boleh memaksa orang tua kita untuk memaksa anak-anak kita untuk melakukan hal yang baik. Allah saja itu kan tidak memaksa ya. Tidak memaksa hambanya untuk berbuat taat yang hamba itu tidak bisa gitu. Ayatnya kan jelas ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani suatu hamba di luar kemampuannya. Maka anak-anak kita juga seperti itu. Anak-anak kita itu kemampuannya ada batasnya. Maka tidak boleh kita memaksakan anak kita agar bisa melakukan suatu hal yang orang tua inginkan. Jadi tidak boleh memaksakan anak untuk melakukan hal yang diinginkan oleh orang tuanya sementara anaknya tidak mampu. Kemudian yang berikutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, hendaklah orang tua tidak menghalangi kepada anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang terpenting ya. Jadi jangan sampai orang tua itu menghalang-halangi anak untuk taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Ada orang tua itu yang anak wanitanya ketika pakai jilbab besar gitu, itu ada sebagian orang tua kok malah malu gitu, kan ada. Orang tuanya malu kalau anaknya menutup aurat. Sementara ada orang tua itu yang bangga ketika anak wanitanya membuka aurat. Naudzubillah. Maka etika orang tua adalah terhadap anaknya, yaitu hendaklah orang tua jangan menghalangi anak-anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga justru seharusnya sebaliknya. Orang tua itu seharusnya mendukung dengan penuh anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kemudian yang terakhir kata beliau, adabul walid ma'auladih, yaitu adab orang tua terhadap anak-anaknya adalah hendaklah dia tidak membuat sengsara
anak-anaknya disebabkan pendidikan yang salah. Jadi pendidikan ini penting. Kadang orang tua ini salah mendidik anak, sehingga akhirnya anak ini sengsara. Kenapa? Karena tadi seharusnya anak ini dididik dengan yang tepat sesuai dengan kemampuannya, tapi justru dididik dengan hal-hal yang anak itu sendiri tidak mampu. Maka pendidikan yang pertama yang terbaik untuk anak-anak kita adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Luqman ya. Didikan orang tua. Dalam Al-Qur'an itu ada surat Luqman. Di mana surat Luqman ini Luqman ini para ulama ahlu tafsir menyebutkan beliau ini bukan nabi, tapi beliau adalah orang yang saleh yang mendidik anaknya. Didikan yang pertama adalah la tusyrik billah, yaitu janganlah engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Didikan yang utama. Jadi orang tua yang mengajarkan anaknya untuk taat kepada Allah, yang mengajarkan anaknya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah orang tua yang sangat tinggi akhlaknya terhadap anak-anaknya. Ini adalah utama ya. Pendidikan utama orang tua ataupun akhlak utama orang tua kepada anaknya adalah hendaklah anak itu dikenalkan kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang penting. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini adalah disebut dalam Al-Quran uswatun hasanah, panutan ya, suri tauladan yang baik. Jadi ada dua nabi yang mendapatkan gelar uswatun hasanah, itu yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah. Uswatun hasanah yang pertama dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW itu terdapat uswatun hasanah, panutan, suri tauladan yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah dalam surat Al-Mumtahanah. Laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ah. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh terdapat panutan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Maksudnya adalah istrinya dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kalau kita ingin menjadi orang tua yang beradab terhadap anak-anaknya, maka contohlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim itu kan keluarganya semua keluarga yang ideal. Kenapa uswatun hasanah? Kenapa mendapatkan gelar uswatun hasanah? Karena Nabi Ibrahim ini keluarganya ideal. Istrinya taat kepada Allah. Kemudian anaknya taat kepada Allah yaitu Nabi Ismail. Kemudian anaknya lagi Nabi Ishak taat kepada Allah. Nanti dari Ishak turun ya ke Nabi Yakub, Nabi taat kepada Allah. Anak keturunannya taat kepada Allah. Kemudian Ismail nanti keturunannya terus sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam taat kepada Allah. Sehingga mendapatkan gelar uswatun hasanah. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi lebih sempurna. Anak-anaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan anak yang salih dan salihah. Anak-anaknya kan ada berapa? 7 ya anak Nabi Ibrahim itu. 5 laki-laki ya, 4 laki-laki 3 perempuan ya. Ada Abdullah, kemudian siapa lagi? Ada Ibrahim, kemudian apa lagi? Ada Qasim, terus apa lagi? Siapa? Oh, itu yang perempuan ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Ada lagi yang laki-laki 1 lagi. 4 laki-laki 3 perempuan ya. Yang laki-laki wafat sebelum Nabi sebelum beliau.
Jadi sebelum balik anak-anak Nabi yang laki-laki itu wafat. Kenapa kok anak Nabi diwafatkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Karena dari zaman dulu anak nabi itu pasti jadi nabi. Ya kan? Anaknya Nabi Yakub yang putra seperti ada yang jadi nabi seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Anaknya Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, anak laki-lakinya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Muhammad anak terakhir, maka anak-anaknya diwafatkan. Sebelum balik wafat. Kemudian Ruqayyah Ummu Kulthum menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi anaknya salihah, menantunya saleh. Kemudian Fatimah Az-Zahra itu nikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Fatimah radhiyallahu anha luar biasa. Beliau adalah wanita yang salihah. Salah satu penghulu surga. Kemudian menantunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dari anaknya, dari mantunya, kemudian dari sampai ke cucu-cucunya, Hasan, Husain, bahkan nanti sampai keturunannya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada satupun keturunan Nabi Muhammad yang dia berbuat mungkar, yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim AS mendapatkan gelar uswatun hasanah. Lalu kok kenapa nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah? Nabi Adam kenapa kok nggak dapat gelar uswatun hasanah? Ya, karena anaknya ada yang bermaksiat kepada Allah, bahkan membunuh saudaranya kan? Nabi Adam. Nabi Nuh yang dakwanya 950 tahun, kenapa kok tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah? Karena anaknya ada yang bermaksiat, yang tidak mau taat. Kan'an ya. Kemudian siapa lagi? Jadi nabi-nabi yang lain itu tidak mendapatkan gelar uswatun hasanah karena keluarganya ada yang mohon maaf cacat ya. Ada yang cacat. Sementara keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang sempurna, yang ideal sehingga harus dicontoh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ini sebelum mendapatkan anak keturunan yang saleh, beliau ini senantiasa berdoa. Doanya dalam surat As-Saffat ya, ayat 100, Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Beliau sejak menikah, doa itu terus dipanjatkan kepada Allah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim tidak juga mendapatkan keturunan. Dalam riwayat sampai usia berapa beliau? 80 tahun ya. Sampai 80 tahun. Artinya kalau nikahnya di usia 20 tahun, kemudian punya anaknya berapa? 80 tahun, berarti beliau itu kurang lebih 60 tahun enggak memiliki anak. Doa terus, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yaitu anak yang saleh yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi saja ketika berdoa itu butuh waktu selama 60 tahun baru doanya diijabah. Nabi ya. Kita ini kadang-kadang doa udah setahun 2 tahun kok nggak dijabah-ijabah udah mulai aduh kok kayaknya nggak dijabah-ijabah, udah mulai putus asa. Akhirnya udah nggak doa lagi. Minta doanya agar segera diijabah. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam doanya luar biasa. Selama 60 tahun baru dijabah Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas shalihin. Beliau berdoa. Jadi mendoakan anak itu sebenarnya sebaiknya sebelum lahir. Sebelum anak itu ada di dalam rahim. Jadi harusnya doa itu terus ya. Jangan sampai putus-putus. Sama seperti pendidikan anak itu kan sebenarnya kemarin udah sekilas disampaikan oleh Ustaz Sukma, mencari yang nanti dia ini menjadi calon ibu yang baik gitu. Jangan udah nikah kok tahu-tahu mulai memperbaiki diri gitu.
Ya bukan nggak bagus, ya bagus. Tapi sebaiknya kita seorang laki-laki itu menyiapkan wanita yang benar-benar dia salihah untuk anak-anak kita. Sebagaimana doa tadi ya. Doa tadi sebelum anak kita ada di dalam rahim, itu harus terus dipanjatkan doa itu, yaitu Rabbi habli minas salih. Artinya, jangan bosan-bosan untuk mendoakan anak. Salah satu adab orang tua kepada anak. Ini kan kadang-kadang kita ini pengennya menuntutnya anak aja yang punya adab ke kita kan, orang tua kan. Dasar orang tua, anak nggak punya etika kepada orang tua ya. Disalahin terus anak-anaknya. Padahal kadang orang tua juga nggak punya etika kepada anak. Jadi anak mendoakan orang tua itu salah satu akhlak seorang anak kepada orang tua. Ataupun sebaliknya, sama. Akhlak orang tua kepada anak yaitu mendoakan juga. Itu salah satu adab. Itu kan aneh kalau ada orang tua nggak mendoakan anak kan? Atau sebaliknya anak kalau nggak mendoakan orang tua kan aneh gitu. Maka doa ini bukan hanya dilakukan oleh orang tua kepada anak, oleh anak kepada orang tua, tapi orang tua juga harus banyak berdoa untuk anak-anak kita. Maka pernahkah kita berdoa untuk anak-anak kita ketika kita setelah sholat gitu, atau waktu-waktu mustajab? Atau pernahkah kita meluangkan doa ketika sujud? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ketika sujud. Sujud itu kan waktu yang sangat mustajab kan? Di mana kata Rasulullah tidak ada hijab antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Kita orang tua harus banyak berdoa untuk anak kita. Salah satunya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh, termasuk anak-anak yang saleh. Atau kita orang tua, atau kita anak ya, kita juga harus berdoa untuk orang tua kita. Ketika sujud, Rabbi firli wali walidayya gitu kan. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ditambah doanya. Apalagi ketika waktu kita tahajud, waktu kita qiyamul lail, itu harus banyak berdoa untuk anak kita atau untuk orang tua kita. Maka doa ini adalah sebenarnya hal yang mudah. Cukup dengan lisan dan hati kan. Nah, ini harus diamalkan. Maka salah satu etika orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua maka harus mendoakan. Begitupun Nabi Ibrahim alaihissalam, begitupun doa Nabi Zakaria alaihissalam ya, beliau juga mendoakan anaknya, mendoakan keluarganya. Dalam surat Al-Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kata Nabi Zakaria, beliau berdoa, ya Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha mendengar doa. Maka doa ini adalah perkara yang sangat penting. Banyak di dalam Al-Qur'an doa-doa ma'thur, doa-doa yang teksnya diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu adalah doa para nabi dan rasul. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kan selalu mendoakan kan kepada anaknya atau kepada anak sahabatnya. Seperti Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar kan itu didoakan oleh Nabi kan. Allahumma faqihu fiddin. Didoakan oleh Nabi, dipegang kepalanya kemudian didoakan Allahumma faqihu fiddin. Anak sahabatnya, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefahaman Abdullah ibnu Umar yaitu dalam urusan agama. Sehingga akhirnya nanti Abdullah ibnu Umar ini benar-benar beliau ini ahli hadis, ahli Al-Quran, menjadi anak yang saleh. Itu berkat doa Nabi. Jadi Nabi itu doanya bukan hanya anak sendiri ya, anak sendiri pasti ya.
Anak sahabat-sahabatnya saja didoakan. Abdullah Ibnu Abbas, anaknya pamannya, berarti apa itu? Sepupunya ya, anak pamannya, Abdullah. Nah itu didoakan Abdullah Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kefahaman kepada Abdullah Ibnu Abbas ini, yaitu dalam urusan agama, dan berikan kefahaman dalam takwil ataupun tafsir, sehingga Abdullah Ibnu Abbas menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul tafsir. Nah ini doa, jadi doa ini jangan sampai terhenti dari lisan dan hati kita, karena doa ini adalah gratis gitu kan, doa ini kan nggak bayar gitu. Maka jangan pelit untuk mendoakan anak-anak kita, terus doakan, karena doa orang tua ini sangat mustajab kepada anak-anaknya, sebagaimana kemarin yang sudah kita sampaikan. Kata Nabi SAW, salasu da'watin mustajabat la syak fihin, da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Ada 3 yang doa ini tidak akan pernah tertolak. Doa ini pasti mustajab, tidak ada keraguan, pasti mustajab, yaitu da'watul walid, yaitu doa orang tua. Doa orang tua kepada anak-anaknya. Wa da'watul musafir, dan doa musafir, orang yang melakukan perjalanan untuk yang ma'ruf. Sekarang ini sudah banyak ya musafir, dan musafir yang terbaik adalah mereka yang melakukan ibadah haji dan umrah. Itu doanya mustajab. Oleh sebab itu, kalau tetangga kita ada yang melakukan haji atau mau berangkat umrah, maka kita harus minta doa kepada mereka. Kita harus banyak meminta doa. Kalau tetangga kita ada yang haji, kita titip doa, kita WA, tulis teks doanya. Saya hampir setiap tahun kalau musim haji dan pas hari Arafah, jamaah yang berangkat haji itu saya titipkan doa. Saya minta didoakan gitu. Saya tulis teksnya, kemudian saya kirimkan. Tolong Pak, bacakan doa ini di Padang Arafah. Luar biasa. Jadi silakan kalau ada tetangga kita atau saudara kita yang sedang melaksanakan haji ya, karena ini sudah masuk Dzulqa'dah, sudah berangkat haji, sudah mulai berangkat jamaah haji, maka minta doa. Doa musafir. Wa da'watul madlum, dan doa orang yang terzolimi. Jadi kalau kita dizolimi, maka kita harus banyak berdoa, doa kebaikan untuk diri kita sendiri, daripada kita mendoakan yang buruk untuk orang yang mendolimi. Maka mubazir doa kita, karena peluang doanya mustajab. Banyak dalam Al-Quran doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Dalam surat Al-Furqan ya, doa ini sudah masyhur. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Segitu banyak doa di dalam Al-Quran, maka ini merupakan hal yang penting. Jadi jangan sampai kita tidak mendoakan anak-anak kita. Apalagi seorang ibu, doanya lebih mustajab. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa ini jangan sampai terhenti. Yang bujang-bujang juga tetap doa dari sekarang. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Terus doa. Dan peluang diijabahnya kan lebih banyak karena durasi doanya lebih lama gitu. Mulai dari sekarang, ketika tahajud, kan pasti kan antum yang bujang-bujang nanti punya anak kan, atau pengen bujang terus. Doa dari sekarang, terus berdoa. Nanti saja Ustaz, saya kalau udah nikah, udah punya anak, baru doa Robbi habli minas sholihin. Jangan dari sekarang doa. Perbanyak doa. Kemudian etika yang berikutnya terhadap anak-anak kita, selain mendoakan tadi, maka
Orang tua juga harus terus memperbaiki diri dan menjadi saleh. Jadi, ya jangan kita mengharapkan anak kita saleh kalau kita sendiri tidak menjadi orang tua yang saleh. Jadi kita dulu yang terus memperbaiki salat kita perbaiki. Kemudian apalagi? Ya, kalau ibu-ibunya terus menjaga untuk menutup aurat supaya anak-anaknya juga, ya anak wanitanya juga nanti menutup aurat. Terus untuk memperbaiki. Jadi orang tua harus memperbaiki diri dan terus berusaha untuk menjadi orang tua yang saleh. Jadi tidak ada kata lambat ya. Sebelum wafat kan masih ada waktu untuk terus memperbaiki diri. Maka ada seorang ulama yang beliau ini melakukan amal. Ulama tabi'in, Sa'id Al-Musayyib. Beliau pernah berkata kepada anaknya, supaya anaknya rajin sholat. Kata beliau, dan anaknya beliau ini akhirnya ahli sholat. Menjadi anak yang saleh juga. Kata beliau, la zidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, kata Sa'id bin Al-Musayyib, wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karena aku menginginkan kamu menjadi anak yang soleh. Jadi ulama-ulama terdahulu itu ada yang niat sholatnya itu khusus untuk mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Pernah nggak kita sholat 2 rakaat, katakanlah seperti sholat hajat lah gitu ya. Khusus kita niatkan sholat itu untuk mendoakan anak-anak kita. Mendoakan murid-murid kita. Itu luar biasa. Jadi seorang orang tua ataupun seorang ustadz itu harus meluangkan waktu untuk sholat hajat 2 rakaat khusus mendoakan anaknya atau anak muridnya. Itu penting. Penting. Jadi ketika sujud doakan anak, ketika sujud, setiap sujud mendoakan anak murid, santri-santrinya, itu penting. Itu penting. Supaya apa? Ya supaya benar anak-anaknya itu, anak kandung ataupun anak-anak muridnya menjadi anak yang saleh dan salihah dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama. Jadi para ulama itu dulu seperti itu. Lazidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah sholatku ini karenamu, agar kamu menjadi anak yang soleh. Ini luar biasa. Di salah satu adab kita kepada anak, ya kita dulu harus memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Baik itu akhlak kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada Al-Quran, kepada orang tua. Dan nanti insya Allah anak kita juga sama seperti kita. Karena sekali lagi, anak itu adalah cerminan dari orang tua. Maka ini penting ya, hal yang penting. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sudah memperbaiki diri, kita sudah menjadi berusaha untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah, nah baru kita memerintahkan anak kita. Jadi bukan cuma nunjuk-nunjuk memerintah gitu, bukan, tapi kita udah ngasih contoh yang baik. Baru setelah itu muru auladakum bis-shalah. Kata Nabi, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Jadi bukan perintah dulu, tapi diri sendiri. Maka dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, kemudian baru wa ahlikum, dan keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, jagalah mereka dari siksa api neraka. Jadi yang pertama kali adalah anfusakum. Diri kita ini sendiri yang harus kita perbaiki. Baru setelah itu kita wa ahlikum, yaitu
keluarga kalian. Jadi jangan kebalik. Jangan kebalik. Kita memerintahkan anak untuk taat kepada Allah sementara kita tidak taat kepada Allah. Maka kata Allah, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah iya kamu itu memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kamu melupakan diri sendiri? Jelas ya? Jadi setelah memperbaiki diri baru muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Berumur 7 tahun. Umur 7 tahun ini, kenapa kok 7 tahun? Karena 7 tahun ini sudah tamyiz. Anak itu sudah tamyiz. Tahu tamyiz ya? Tamyiz sama baligh beda. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Umur 7 tahun itu sudah tahu, oh pisau ini tajam gitu. Nggak mau diamankan, udah tahu. Oh, saya kalau pipis di sini nggak boleh, sudah tahu ya. Tapi kalau di bawah itu biasanya belum tamyiz. Ya, pokoknya dia pipis aja, ngompol aja dalam masjid ataupun di mana, pokoknya pipis gitu, ngucur aja. Tapi kalau anak sudah 7 tahun itu rata-rata sudah tamyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka ketika usia itu, maka perintahkanlah untuk sholat. Kemudian berikutnya setelah diperintahkan itu 7 tahun ya, terus diperintahkan 7, 8, 9 terus diperintah. Tentu kita juga dengan memberikan contoh tadi, memberikan contoh kemudian anak kita perintah atau kita ajak untuk sholat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Kemudian apa? Pukullah mereka jika tidak mengerjakan sholat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. 10 tahun ini sudah mendekati baligh. Ya kan? Jadi mulai dari 10 itu, 10 tahun harus tegas kita. Maka orang-orang soleh terdahulu itu pasti di atas pintu rumahnya ada cambuk. Ada cambuk. Cambuk itu fungsinya untuk mendidik anak. Ya walaupun cambuk itu gantung aja, nggak pernah diturunin gitu, karena anaknya pas waktu diperintah ya udah rajin sholat gitu, untuk nakut-nakuti. Nah ini penting, ini pendidikan dari Nabi. Jadi ketika 10 tahun, sudah 10 tahun maka pukul dengan pukulan kasih sayang. Wadribu 'alaiha, dan pukullah ya, wadribuhum, pukul mereka. 'Alaiha. Nah mukulnya juga jangan asal-asal pukul ya. Dalam Islam ya ada penjelasannya bagaimana cara memukul anak. Jadi nggak boleh mukul di wajah, pokoknya di alat, nggak boleh mukul di dada, di perut, pokoknya bagian-bagian yang vital nggak boleh karena bahaya. Lalu mukulnya di mana? Mukulnya di kaki, di betis. Wadribuhum. Ya minimal di kaki lah ya. Jangan memukul yang di bagian yang berbahaya. Dan pukulan itu pun penuh dengan kasih sayang. Dan ketika anak sudah 10 tahun. Terus. Nah ketika usia itu, akhirnya nanti anak insya Allah sudah terbiasa. Jadi pelan-pelan ya. 7 tahun diperintah. Sekaligus kita memberikan contoh ya. Baru kemudian begitu 10 tahun, sudah masuk kira-kira 10 tahun, kalau dia tidak sholat maka dipukul. Harus lebih tegas lagi. Sehingga nanti ketika sudah baligh, nah anak-anak kita sudah terbiasa untuk melakukan sholat. Kenapa kok sholat? Karena sholat ini penting, sangat penting. Jadi akhlak ataupun adab orang tua kepada anaknya itu adalah memerintahkan untuk sholat. Ini penting, sholat ini penting. Karena kalau anak kita itu sholatnya sudah terjaga, sudah rapih gitu, insya Allah yang lainnya rapih. Insya Allah. Ya kita semua, kita ini kalau sholatnya sudah rapih, insya Allah yang lainnya rapih. Tapi kalau sholatnya masih bermasalah, yang lainnya pasti akan bermasalah. Pasti Pak.
Maka perbaiki dulu sholatmu, begitu kan kata para ulama, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Sholat ini penting. Maka setelah 10 tahun harus dipukul. Kemudian Rasulullah mengajarkan wafarriku bainahum fil madaji'. Nah ini penting juga. Pisahkan tempat tidur mereka dari tempat tidur orang. Jadi kalau sudah 10 tahun, maka tidurnya harus dipisah. Dibuatkan kamar. Gak boleh masih tidur di kelek orang tuanya. Jangan dikelonin lagi. Ini luar biasa nih kalau ilmu psikologi meneliti ini luar biasa manfaatnya. Ya, anak itu nanti menjadi mandiri, menjadi berani, ya. Ini salah satunya ya. Kenapa pas 10 tahun itu suruh dipisah tempat tidur. Nah, ini penting. Maka terus diajarkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Itu adalah salah satu adab ataupun etika orang tua kepada anaknya. Salah satunya adalah kebiasaan sehari-hari ya. Ketika dia mau tidur, ketika dia mau makan, dan seterusnya. Tapi yang utama adalah sholat. Yang utama adalah sholat. Kalau sholatnya sudah rapih, baru yang lain. Ketika sholatnya sudah terjaga, ini baru yang lain. Maka Rasulullah juga mengajarkan gitu kan, kebiasaan-kebiasaan baik. Ya gulam, samillah, ya ketika mau makan, wahai anakku, nak, mengucapkanlah bismillah ketika mau makan. Kul biyaminik, makalah dengan menggunakan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Itu kebiasaan-kebiasaan yang itu yang diajarkan oleh Nabi harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Makan mengucapkan bismillah dan seterusnya. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Itu harus diajarkan. Kalau itu sudah disiplin, sholatnya sudah disiplin, maka yang lain-lainnya nanti mudah untuk lebih disiplin. Kalau sholat sudah terjaga, sholat yang lain-lain terjaga ya. Mudah insya Allah. Tapi kalau sholatnya bermasalah, maka akan bermasalah juga. Maka ini adalah salah satu pendidikan kepada anak, dan kita ini harus benar-benar memperhatikan. Harus memperhatikan. Karena anak ini adalah harta yang termahal. Harta yang termahal. Anak ini adalah aset yang teristimewa. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kalau rumah itu kan kita rawat ya. Rumah itu kita rawat, kita bersihkan, kita sapu, kita lap dan seterusnya kan. Kita pel, dirawat. Karena apa? Karena aset kita. Padahal rumah itu nggak bisa ngurus kita, ya kan? Yang ada kita ngurus dan menjaga rumah itu. Kalau anak kita, kalau kita sudah tua renta, harta yang termahal kan, yang terindah, yang teristimewa, karena nanti merawat kita gitu kan, merawat kita. Maka jangan sampai salah didik, begitu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah tadi. Maka pendidikan untuk anak ini sangat penting. Jangan sampai nanti anak kita tidak berbakti kepada orang tuanya karena memang orang tuanya juga tidak memperhatikan terhadap pendidikan kepada anak-anaknya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Maka ini adalah hal-hal yang penting. Jadi yang pertama, kita ajari anak kita dengan banyak hal, dan ini tentu butuh proses yang panjang ya. Proses yang panjang. Karena manusia ini beda dengan benda. Ya kan? Manusia ini beda dengan benda. Pendidikan ini luar biasa, melelahkan. Apalagi nanti kita di pondok sini kan. Ya mikirin kesehatannya. Ya mikirin makannya. Mikirin apalagi pendidikannya. Mikirin tempat tinggalnya.
manusia ini luar biasa. Ribet ya. Mendidik manusia ini, apalagi mendidik anak-anak kita itu ribet. Maka kalau ada orang yang dia menjadi hebat itu bukan langsung dia hebat, itu karena pendidikan. Dan itu butuh proses kan, prosesnya panjang gitu. Maka berharga. Maka manusia itu menjadi berharga. Nyawanya berharga. Karena kita besar seperti ini kan nggak ujuk-ujuk langsung jadi gitu kan. Luar biasa perjuangan orang tua kita. Maka ya kita terus belajar, kita terus mendidik anak-anak kita, dan terus kita memperbaiki diri kita ya. Mudah-mudahan kalau kita memiliki akhlak yang baik, insya Allah anak keturunan kita memiliki akhlak yang baik juga. Kalau ustadznya baik, guru-gurunya baik, insya Allah anak-anak muridnya juga baik. Maka dimulai dari diri kita. Insya Allah anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang baik. Sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana Fatimah Az-Zahra, mereka menjadi anak yang luar biasa karena memang orang tuanya juga pendidikannya luar biasa. Maka kita harus banyak memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Jangan hanya memerintah, sementara kita tidak pernah memberikan contoh. Dan insya Allah ya, sampai sini ya. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah berupa anak yang saleh. Rabbi habli minas shalihin. Doa itu singkat ya. Doa itu sangat singkat. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Terus dipanjatkan doa itu, jangan pernah bosan. Insyaallah ketika terus kita meminta kepada Allah, maka insyaallah doa itu, dan pasti doa itu akan dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, doa Rabbi habli minas shalihin itu baru dikabulkan setelah beliau berdoa selama kurang lebih 60 tahun. Itu baru diijabah doa itu. Maka kita juga, kita bukan nabi, bukan rasul, maka terus kita berdoa untuk anak keturunan kita. Wallahu taala alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan sedikit taklim ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan anak keturunan kita, murid-murid kita dijadikan ahli Al-Quran, dijadikan anak yang salih dan salihah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.